Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai feminisme dan bias gender. Bisa kalian lihat ya, sebuah gambar yang saya tempelkan di covernya. Ada seorang wanita yang mengepalkan tangannya sebagai sebuah simbol bahwa wanita itu seorang superwoman, kan? Lebih sering disebut superwoman daripada superman. Apa itu feminisme? Kita sebelum membahas feminisme, kita akan belajar dulu mengenai gender. Gender sangat erat kaitannya dengan seks. Materi kali ini tidak berbicara tentang sesuatu hal yang jorok ya. Seks merupakan pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu, digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Untuk laki-laki itu ada alat reproduksinya yang bernama penis, testis, jakala yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Sedangkan untuk perempuan, alat reproduksinya ada rahim dan saluran-saluran untuk melahirkan, berikut indung telur, dan juga ada vagina, payudara, dan air susu. Kalian bisa melihat perbedaan seks secara nyata yang bisa kalian lihat dengan indera penglihatan kalian, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensinya, atribut yang selamanya melekat pada setiap manusia dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan, atau biasa kita sebut dengan kodrat. Karena itu, jenis kelamin atau seks merupakan sifat bawaan dengan kelahirannya sebagai manusia. Bisa dilihat, seks itu bisa dilihat secara nyata, ada wujudnya, ya. Sedangkan gender itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan dan merupakan hasil konstruksi sosial maupun kultural. Istilah ini saya ambil dari sebuah teori ya, jadi mungkin kalian akan kesulitan menemukan istilahnya. Tapi memang adanya seperti ini karena saya mengkonstruk dari sebuah teori. Misal, perempuan itu dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Dan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bukan kodrat karena tidak selamanya dan dapat dipertukarkan. Berkebalikan dengan tadi ya, seks. Jadi alat kelamin laki-laki dan perempuan itu kodrat yang tidak bisa diubah. Kita tidak berbicara tentang operasi ya, entah itu yang dilakukan oleh Cinta Luna dan lain sebagainya. Kita berbicara secara ilmiahnya, jadi secara fisiknya itu laki-laki dan perempuan tidak bisa berubah secara fisiknya karena itu kodrat, namun sifat-sifatnya masih bisa diubah atau dipertukarkan karena itu bukan kodrat. Kita bisa lihat laki-laki identik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan otot ya, seperti mencangkul, kemudian membetulkan genteng yang bocor seperti itu. Dan orang wanita yang melakukan dua pekerjaan ini disebut wanita yang hebat karena pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Kemudian jadi cowok tuh nggak boleh cengeng. Nah,
Padahal laki-laki juga manusia, dia juga punya perasaan dan manusiawi ketika dia pun ingin menangis. Dan kemudian untuk urusan perdapuran itu biasanya diidentikan dengan perempuan. Perbedaan antara seks atau jenis kelamin dan gender bisa kalian lihat. Seks itu secara biologis, kemudian gender itu secara kultur atau adat istiadat. Seks itu pemberian Tuhan, kodrat, tidak kita buat sendiri. Sedangkan gender itu bentukan setelah lahir, diajarkan melalui sosialisasi, internalisasi. Kemudian kodrati atau alami, sedangkan gender konstruksi sosial. Apabila seks tidak dapat diubah, gender dapat diubah atau dinamis. Kemudian seks itu mempunyai peran untuk laki-laki, dilihat dari fungsi biologisnya itu laki-laki memproduksi, sedangkan perempuan itu reproduksi. Perempuan bisa haid, bisa hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki hanya bisa memproduksi sperma. Sedangkan gender itu perannya berupa kegiatan yang dihubungkan dengan seks tersebut. Seks laki-laki dan perempuan, memasak, mencuci, merawat anak, kemudian suami mendidik anak, bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional, dan sebagainya. Jadi perempuan identik di rumah, ada 3M ya kalau dalam bahasa Jawa. Masak, memasak di dapur, macak, itu berias diri dan manak, melahirkan. Sedangkan suami itu cenderung non-domestik, seperti bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional, tidak dikaitkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Padahal kita tahu bahwa pekerjaan wanita itu jauh lebih kompleks dan sibuk daripada laki-laki. Selanjutnya kedudukan wanita pada zaman dahulu ya. Ini terlihat ada foto perbedaan dua wanita, yang satu wanita priayi atau bangsawan, yang satunya berasal dari kelas menengah ke bawah yang menjadi asistennya. Wanita Jawa, kita berbicara tentang wanita Jawa. Istilah wanita berasal dari kata wadu, kawulo atau abdi, diartikan bahwa perempuan dititahkan di dunia ini, ditakdirkan sebagai abdi atau pelayan sang guru laki-laki atau suami. Wanita juga bisa berasal dari kata wani toto, mengandung dua konotasi, wani ditata dan wani noto. Wani ditoto itu berarti dia sanggup untuk diatur, dan wani toto dia sanggup mengatur. Kemudian estri atau estern, penjurung atau pendorong. Wanita harus mampu mendorong suami, membantu pertimbangan terutama saat jiwa dan semangat sedang melemah. Kemudian bisa diartikan juga putri, anak perempuan. Akronim TRI, perkawis, yang menunjuk kepada purna karya perempuan. Kedudukan wanita Jawa dalam keluarga sebagai istri, pendamping suami, ibu rumah tangga, melahirkan, menjaga, dan memelihara anak. Tugasnya seperti yang tadi saya sebutkan, macak, manak, dan masak. Istri adalah konco wingking atau teman belakang, tempat perempuan bukan di depan sejajar dengan laki-laki, melainkan di bawah, di belakang atau di dapur. Kemudian dalam konsep budaya Jawa, wilayah kegiatan istri adalah seputar dapur, sumur, dan kasur. Sempitnya ruang gerak dan pemikiran perempuan. Bisa kalian lihat potret wanita dari zaman dulu ya. Ada wanita kelas bawah, priayi, kemudian itu ada jamu anggur beranak,
Di kebudayaan Hindu, wanita tidak berbeda dengan Buddha. Di Romawi, wanita hanya dianggap sebagai objek seksual oleh kaum pria. Di kebudayaan Yunani, wanita tidak lebih seperti barang belian yang dimiliki oleh suaminya setelah dibeli atau oleh